Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi ni'mati syahri Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Ghufran, wa Syahrul Itqu minan Niran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat umur panjang. Alhamdulillah. Dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang hati, hadir istiqomah sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Insya Allah kita semua nanti bertetangga di Arafah. Di surga nanti kita bertetangga juga. Insya Bapak Ketua DKM Baitul Izzah yang tadi sekaligus sebagai MC juga tadi MC, beserta dengan pengurus, beserta dengan tadi Badan Ziswaf yang sudah menyampaikan kegiatan yang insya Allah kita kerjakan, kita laksanakan pada subuh hari ini. Insya Allah kita doakan beliau semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meluangkan waktu, mengeluangkan tenaga, sama-sama ingin berbuat kebaikan, berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga yang ada di sini semuanya mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal 27 Sya'ban. Betul ya Pak? 27 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Gak terasa Pak, gak terasa 2 hari, mungkin 2 hari hasabul ittifaq, nanti bagaimana nanti kesepakatannya. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Makanya bersyukur Pak, kita ini senang masuk bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini amalan kita lebih banyak daripada bulan Ramadan yang tahun kemarin. Tinggal persiapan kita ini 2 hari lagi kita menyambut bulan yang agung. Tanggal 29 Sya'ban, begitu matahari terbenam, lewatlah bulan Sya'ban, masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan begitu memasuki bulan Ramadan. Kalau saya ceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan begitu masuknya bulan Ramadan,
Begitu bulan itu berlaku semua keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, rasanya insya Allah nggak pengen kita bersia-sia 1 menit pun bulan Ramadan. Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, wan Nasa'i, semuanya kurang lebih menyimpulkan tentang fadilah yang sama. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memasuki di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, malam hari bulan Ramadan, apa yang pertama kali Allah muliakan untuk umat Islam? Yang pertama Allah muliakan futihat abwabul jannah, pintu surga semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dibuka. Ada satu pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan Al-Jannatul Rayyan. Surga apa Pak? Surga Ar-Rayyan. Tahu Ar-Rayyan Pak? Tahu Masjid Ar-Rayyan? Masjid Ar-Rayyan di Peru. Masjid Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu pintu surga yang Allah bukakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya bapak-bapak kalau mendengar ada hadis yang menyebutkan lafamu sha'im atyabu min rihil misk, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya minyak kasturi. Coba kalau kita jelas-jelas kita mau ngetes Pak, apa sih maksudnya kok bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi? Coba Bapak tes nanti awal Ramadan. Tes temennya Pak, coba Pak gitu. Saya mau nyium minyak kasturi punya Bapak nih. Coba apa yang keluar? Bau naga. Bukan minyak kasturi. Kok bisa Pak Ustadz Rasul sampai menyebutkan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi? Kok bisa? Apa maksudnya? Ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana wanginya bau mulut orang yang berpuasa di akhirat nanti. Pintu Ar-Rayyan dibuka. Malaikat penjaga pintu Ar-Rayyan nyari orang-orang yang berpuasa. Dari mana dia tahu? 5, begitu ada 100 meter, kecium bau mulut, bau minyak kasturi. Wah, ini ada warga Arafah. Ada warga Arafah, langsung diambil. Ayo masuk ke surga Ar-Rayyan. Insya Allah. Itu maksudnya Pak. Lebih wangi daripada minyak kasturi itu nanti di akhirat nanti. Malaikat itu nandainnya dari bau mulutnya. Wangi. Insya Allah nanti kita ketemu semua di Ar-Rayyan. Insya Allah. Lafamus sha'im atyabu min rihil misk. Masuk kita ke awal bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, pintu surga semua dibuka. Wa ughliqat abwabun nar, pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup. Trek. Gak ada yang dibuka sama. Wasuffidatis syayatin, setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin hadis yang Rasulullah SAW, semua setan Pak, tidak ada yang berkeliaran ketika bulan puasa. Percaya gak? Percaya. Pak Ustaz, bulan puasa kok saya lihat cuek aja yang ngerokok Pak Ustaz. Katanya setan dibelenggu, setan semuanya dimasukin ke kerangkeng Pak Ustaz.
Kok cuek aja? Penuh-penuh aja Pak Ustadz itu kalau makan siang. Itu siapa Pak Ustadz? Nah, pertanyaannya hampir tiap tahun gitu. Setan pasti semuanya dibelenggu sama Allah. Saya yakin nas matan hadisnya sharih jelas, setan semuanya dibelenggu. Sekarang yang jalan-jalan yang begitu, di saat diwajibkan berpuasa dia tidak berpuasa karena sengaja. Siapa mereka? Mereka itu teman-temannya Pak, bukan setan. Siapa Pak? Temannya, kroninya, CS-nya itu. Setannya nggak ada. Tapi CS-nya nih kalau udah jadi CS-nya Pak, justru lebih gawat daripada setannya. Saya percaya setannya semuanya nggak ada, tapi sifat-sifat setan yang berada di manusia itu yang menjadikan dia lebih daripada setan. Makanya jangan heran begitu ini berpuasa, begitu kita lihat kok biasa aja. Puasa adalah kembali untuk mengolah hati kita, mengolah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian matan hadisnya man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa Pak. Man shoma, berpuasa, yang berpuasa diampuni dosanya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yang menghidupkan bulan puasa, baik itu siang puasa ataupun malamnya bulan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli laila fi kulli yaumin. Ada satu hadis yang lebih jelas lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau menyebutkan bahwasanya setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan kepada hamba-hambanya, ditetapkan termasuk orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Jadi begitu masuk awal bulan Ramadan Pak, ini malaikat dah sibuk nyari orang-orang yang ini dijamin akan dijauhkan, dijamin tidak akan pernah masuk neraka. Setiap malam itu malaikat sibuk. Wa dzalika kulli yaumin, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu ada malaikat yang sortir Pak, nyortir. Ini grup Baitul Izzah masukkan ke dalam kelompok yang diharamkan sama Allah dari api neraka. Insya Allah, ya Allah. Itu adanya di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak kita temukan itu. Makanya yang disebut dengan syarat dan ketentuan berlaku begitu masuk bulan Ramadan, bulan agung, syarat ketentuan berlaku. Malaikat semuanya sibuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang setiap hari mensortir, ini orang masuk golongan langsung ke dalam surga Ar-Rayyan. Kemudian ini yang dijauhkan dari api neraka. Puasa kita sebut di dalam Al-Quran Pak, dalam Al-Quran, karena disebut dengan syahrus siyam, dengan disebut dengan bulan puasa. Kalimat puasa itu pertama kali kita dengar itu dari Siti Maryam dalam surat Al-Maryam ayat 26. Sayyidah Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya.
Inni nadartu lirrahmani sauman, kata Siti Maryam. Siti Maryam ketika orang-orang Yahudi memfitnah, orang Yahudi begitu menuduhnya dengan keji, Siti Maryam yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengandung cabang bayi yang beliau tidak pernah disentuh oleh manusia. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan Siti Maryam melahirkan tanpa dia disentuh oleh manusia. Bagaimana orang Yahudi begitu kejinya difitnahnya Siti Maryam. Kata Siti Maryam, dia katakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Saya bernadar kepada Allah untuk shaum, untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Saya puasa tidak mau berbicara dengan siapapun. Subhanallah. Jadi kalimat puasa dalam Al-Quran kita temukan di dalam surat Maryam, yang artinya adalah al-imsak. Al-imsak adalah artinya menahan. Siti Maryam menahan untuk tidak berbicara selama 3 hari. Ketika Bani Israel begitu dia mengejar Siti Maryam, kok bisa terjadi begini? Engkau melahirkan tanpa ada seorang pun yang menikahi engkau. Tanyakan itu. Pertanyaan-pertanyaan kalian tanyakan kepada bayi yang baru lahir ini. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa alaihissalam baru lahir, langsung dia ngomong, qala inni Abdullah. Wahai orang-orang Yahudi, kalian yang berkumpul di sini, aku adalah hamba Allah. Kemudian Allah muliakan saya, diutus menjadi seorang nabi. Kemudian waja'alani nabiyyan, Allah muliakan saya sebagai nabi, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya Siti Maryam asbabul wasilah, menjadikan seorang bayi bisa berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menuduh Nabi Siti Maryam alaihissalam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa diwajibkan oleh Allah sebagaimana berpuasanya orang-orang yang terdahulu dari kita. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah membentuk insan-insan yang bertakwa. Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa Pak Ustaz? Tujuannya adalah membentuk insan-insan yang bertakwa Pak. Jadi kita ini dimasukkan ke kawah candra di muka, dimasukkan madrasah Ramadan. Tujuannya apa? Biar lulus. Begitu lulus setelah bulan Ramadan menjadi insan-insan yang bertakwa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW gampangnya begini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada input, ada outputnya. Inputnya kita masuk bulan Ramadan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kita menjaga dari perbuatan-perbuatan keji. Tensi kita di Ramadan ini semakin tinggi. Ramadan adalah syahrul taubah. Ramadan adalah bulan kita bertaubat. Ramadan adalah bulan di mana ampunan Allah berikan segalanya. Allah bukakan ampunan siapapun yang berdosa, yang pernah berbuat salah, berbuat khilaf, berdosa selama hidupnya, masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa, dia bertaubat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang subuh sholat, kemudian tahu-tahu zuhur di pekerjaan Pak Ustaz, begitu asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, sholatnya belang betong, begitu Pak. Taubat di bulan Ramadan itu sholat yang pernah kita tinggalkan, kemudian
kemudian kita tunaikan dengan diqadha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering, mohon maaf, kadang kita bersuudzon, memfitnah orang. Masuk bulan Ramadan, taubat di bulan Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah berbuat keji, yang pernah kehilangan imannya, yang pernah berbuat zina, taubat di bulan Ramadan. Kata Nabi, la yastami'u az-zina wal ghina. Kata Rasulullah, la yastami'u az-zina wal ghina. Saya berkali-kali dapat curhatan, Pak, tentang selingkuhan, tentang perzinahan, segala macam. Beberapa pengusaha, Pak Ustaz, susah menghindari begini. Bagaimana susah? Saya mau sampaikan kepada Bapak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perzinahan. La yastami'u zina wal ghina. Kata Rasulullah, orang yang berbuat zina, zina dengan kekayaan itu tidak akan bisa bersanding bersama, tidak akan pernah sukses. Orang yang kaya tapi hobinya zina tidak akan pernah sukses. Pejabat yang begitu dia berikan kemuliaan kemudian dia berzina, tidak akan pernah sukses. Yang ada hilang semuanya, kekayaannya hilang, keluarga hilang. Rasul yang menyebutkan ini, la yastami'u zina wal ghina. Enggak bisa ketemu antara kekayaan diiringi dengan perzinahan. Beberapa itu Pak Ustaz. Benar, loh, ini Rasul, bukan saya yang bilang. Maka ada orang-orang yang hobinya, mohon maaf, kadang perselingkuhan bukan cuma suami saja, ibu-ibu, insya Allah. Kadang curhat, ada yang curhat, Pak Ustaz, keluarga saya begini. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, pintunya di bulan Ramadan. Silahkan bulan Ramadan kita bertaubat bersama-sama, minta ampun kepada Allah. Insya Allah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inputnya tadi kita masuk bulan Ramadan. Begitu kita masuk bulan Ramadan, tensi kita tinggi, puasa, kemudian kita tilawatil Quran, tahajud kita. Dalam hadisnya diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, output nanti setelah bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a syarabahu wa ta'amahu. Setelah bulan Ramadan, makanya di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah membentuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Setelah Ramadan ini harus membentuk pribadi-pribadi yang saleh, membentuk kepribadian yang saleh. Kalau pribadi-pribadinya saleh, maka pribadi-pribadi ini berkumpul membentuk menjadi masyarakat yang saleh. Kalau setelah Ramadan, begitu Ramadan lewat, ternyata kok sama saja daripada sebelum Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, taubat, sholatnya full. Yang sebelum Ramadan kadang masih ditinggal-tinggal, ada ketinggalan, ada segala macam, dengan disengaja. Masuk Ramadan full, begitu keluar bulan Ramadan balik lagi seperti yang dulu. Atau barangkali yang sering nyakitin tetangganya, barangkali sering ngomongin jelek tetangganya, hobinya ngomongin keburukan aja, yang diomongin buruknya aja, nggak ada baiknya. Masuk bulan Ramadan sama-sama taubat, begitu keluar bulan Ramadan balik lagi seperti sebelum Ramadan. Semestinya setelah Ramadan ia akan tetap posisinya meningkat lebih baik daripada sebelum Ramadan. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, kata baginda Rasul, barang siapa yang bisa istiqomah untuk tetap konsisten iman dan Islamnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dia tidak berkata kotor, kemudian dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, hatinya bersih, Pak. Jadi Ramadan itu membentuk insan yang bertakwa, itu menjadikan diri kita ini bersih, bawaannya tenang, bawaannya nyenengin, sama tetangga bawaannya nyenengin, kangen ketemu, pengen ketemu di Baitul Izzah. Emang ada yang kagak nyenengin Pak Ustaz? Oh, kalau hatinya ini nggak bersih, Pak, bawaannya itu sama orangnya itu kan curiga mulu, berburuk sangka. Kalau hati ini udah gedek sama orang begitu, karena saking nggak bersih, gedek sama orang. Jangankan ngelihat orang, ngelihat kucingnya aja udah gedek banget. Kenapa? Kucingnya sih, lu ngelihat kucingnya loh, belum ngelihat orangnya. Ramadan membentuk orang-orang yang bersih. Intinya itu, Pak. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang setelah Ramadan konsistensi ibadahnya ini tidak semakin tinggi, falam yada' falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sebetulnya Allah Maha tahu, ibaratnya kita puasa itu cuma pura-pura gitu. Jadi inputnya kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dengan kita intensitas ibadah kita semakin tinggi, outputnya keluar dari Ramadan itu menjadi insan-insan yang bersih, insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang saling berbagi. Sama nanti seperti ini kan, ini kegiatan yang mulia, Pak. Ini istiqomahkan kegiatan yang mulia seperti ini. Mudah-mudahan Allah ganti para dermawan yang sudah mensupport kegiatan ini, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dibukakan pintu-pintu rezekinya, dari hal-hal yang tidak terduga Allah akan berikan itu orang-orang yang senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Apalagi dikerjakan pada subuh seperti ini. Subhanallah, Pak, ini luar biasa. Ini termasuk ke dalam sedekah subuh. Lihat mukjizat keberkahan rezeki yang Allah akan tunjukkan kepada para donatur semua. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan para donatur semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para panitia, para semua insan yang masuk di dalam kegiatan ini, insya Allah semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut bulan Ramadan penuh sukacita. Kita isi bulan Ramadan, mari berpacu. Silahkan nanti diantara kita tahu-tahu dengar, Ustaz baru 1 minggu udah hatam, Pak Ustaz. Masya Allah. Begitu 2 minggu hatam, Pak Ustaz. Berpacu, kita berpacu. Nanti ketemu, insya Allah mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga Ar-Rayyan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali cukup ini akan tausiah, ya, bukan kajian subuh ya. Tausiah, mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk kita memasuki bulan Ramadan ini, menjadikan bulan yang betul-betul tidak bisa kita lewati setiap menit dan setiap detiknya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Mari kita akhiri sama-sama, kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين،
رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan berlimpah rahmat. Terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Kami masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya Allah, untuk bisa menyambut bulan Ramadan, ya Allah. Pagi hari yang mulia ini, ya Allah, kami dikumpulkan di tempat yang mulia ini, ya Allah. Setelah kami bermunajat bersama, melaksanakan sholat subuh bersama di masjid yang kami cintai ini, ya Allah, kami bisa bersama dengan para fuqara dan masakin, du'afa, ya Allah, bisa berbagi, ya Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu kafalatul aitam. Ya Allah, jadikan ini adalah wasilah kebaikan untuk kami, ya Allah, yang kami lakukan pada subuh hari ini, ya Allah, sebagai wasilah kebaikan untuk kami semuanya, ya Allah. Wasilah Kau bukakan pintu berkah-Mu untuk kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami, ya Allah. Berkahilah masyarakat kami, bertetangga kami di Arafah ini, ya Allah. Berkahilah kampung kami Arafah ini, ya Allah. Kau berikan keberkahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu, ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau, ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu, ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, ya Allah. Segala nikmat yang Kau berikan kepada kami mensyukuri selalu, ya Allah. Tambahlah selalu nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Tambah semua kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Tambahlah semua kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'awha fi assalam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tausiah yang memperkuat kita dalam rangka menyambut satu bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpah tercurah untuk kita semuanya. Dan kami sampaikan bahwa seluruh undangan baik anak yatim, binaan dan duafa sesungguhnya sudah siap ada di ruang belakang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat walafiat lahir batin kita 2 hari lagi memasuki satu bulan yang mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan segala urusan-urusan kita, dilapangkan rezeki kita, bisa berbuat sebanyak-banyaknya untuk di bulan suci Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili panitia sekaligus mewakili dari Masjid Baitul Izzah, mohon maaf lahir batin jika dalam memberikan tempat ataupun pelaksanaan kegiatan hari kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ditutup dengan kita bermusyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Ya